Aku tubuh Kristus yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Enda yang sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Enda. Shalom, selamat pagi Pak. Ya, waktu dan tempat dipersilakan Bu Enda. Baik Pak, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya kita tetap antusias dan terus rindu mengalami Tuhan. Sebelumnya, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas Pak? Pak Joshua? Ya, jelas Bu Enda. Puji Tuhan. Saya mengajak kita sebentar berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami satukan hati kami mau sepakat untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kebenaran, hanya kebenaran firman-Mu itulah yang sanggup memerdekakan setiap kami. Kami sadar Tuhan, setiap hari kami perlu dibersihkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu itu sendiri yang hari ini membersihkan setiap kami, memperbaiki kelakuan kami, menegur kami, sehingga semakin hari kami semakin mengalami pembaruan budi, dan mengalami keserupaan dengan Kristus. Ambil alih pelayanan hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau Allah yang tidak terbatas sanggup mengerjakannya atas setiap kami. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau fokus hanya kepada Kristus dan tunduk kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar menaklukkan pikiran. Kenapa kita perlu menaklukkan pikiran ya, Bapak Ibu Saudara? Karena memang pikiran kita ini cenderung sekali atau mudah sekali disesatkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berasumsi. Itu sebabnya kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita, maka hidup kita sering terombang-ambing tidak jelas dengan apa yang ada di kepala kita, ya. Dan juga ini sering sekali mempengaruhi up and down-nya pertumbuhan rohani kita. Makanya kita bersama-sama belajar pagi ini bagaimana caranya supaya pikiran kita ini yang sering sekali gampang disesatkan karena sering berasumsi, kita mau taklukkan. Ditaklukkan di mana, Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Saya mau ngajak kita sebentar baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Dalam terjemahan baru, saya mau mengajak kita Bapak Ibu baca firman Tuhan pagi ini supaya telinga kita mendengar, ya. Kita bersama-sama. Satu, dua, tiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau ajak kita sekali lagi kalimat yang terakhir mulai dari kami menawan. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau mengajak Bapak Ibu taruh tangan kanan di belakang kepala. Sama-sama kita ulang kalimat ini yang paling terakhir ayat ini. Satu, dua, tiga. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata kami diganti dengan saya. Satu, dua, tiga. Saya menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Men, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Menawan segala pikiran. Ya, kita tahu menawan itu artinya apa ya, Bapak Ibu ya. Menawan segala pikiran. Pertanyaannya pikiran apa yang mau ditawan? Tentunya pikiran-pikiran duniawi ini. Tadi firman Tuhan bilang, memang kami masih hidup di dunia. Tetapi, nah ini perbedaannya kita di dalam Tuhan.
Sekalipun kita masih hidup di dunia, firman Tuhan bilang, harusnya atau tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya kita tidak perlu serupa dengan dunia ini. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2 dikatakannya, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita dapat membedakan. Ya, yang pertama supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua kita supaya dapat membedakan mana yang baik, berkenan dan sempurna. Jadi menawan pikiran, pikiran apa? Pikiran duniawi, ya. Nah, pikiran-pikiran manusiawi kita ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Inilah yang sering sekali pikiran-pikiran manusiawi kita ini yang membuat kita sering up and down di dalam kerohanian. Dan juga membuat hidup kita sering terombang-ambing karena pikiran-pikiran yang dibangun oleh pikiran manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran itu adalah sesuatu yang harus kita jaga luar biasa. Oh, saya tambahkan kata luar biasa. Karena ini sering sekali juga yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya rindu membagikannya kepada kita semua juga. Pada teman-teman yang ada di Koram Deo ini. Ya, pikiran adalah sesuatu yang harus kita jaga luar biasa. Kenapa? Karena kalau tidak kita jaga, hidup kita ini akan sulit sekali yang mengalami yang namanya terobosan. Kenapa? Karena pikiran-pikiran yang kita bangun selalu. Bahkan pertobatan kita pun itu sering akan naik turun kalau kita tidak menjaga pikiran kita, Pak Ibu. Saya mau mengajak kita coba mengingat kembali ke belakang atau mereview sejenak bagaimana kondisi pertobatan kita. Sekali lagi, pertobatan kita sering naik turun oleh karena kita tidak menjaga pikiran kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata pertobatan itu diambil dari bahasa Yunani artinya metanoia, yang artinya berubah pikiran, ya Bapak Ibu. Nah, itulah arti pertobatan. Metanoia itu perubahan pikiran, ya. Kenapa? Karena memang pikiran inilah yang memang harus dijaga sungguh-sungguh. Roma 12 ayat 2 bilang kan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Jadi yang membuat kita tidak serupa dengan dunia ini mengalami pembaharuan pikiran, pembaruan budi. Nah, jadi kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 berubah oleh pembaharuan budimu, nah berarti yang berubah apa kalau begitu Bapak Ibu Saudara? Yang berubah apa? Tentunya pikiran, ya. Karena pikiran kita ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau pikiran kita tidak ditaklukkan, maka pikiran kita itu sangat mudah menyesatkan kita, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang perlu berubah itu adalah pikiran kita ini. Karena pikiran ini, Bapak Ibu, sangat mudah menyesatkan kita. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi di awal saya sudah bilang, pikiran sangat mudah sekali disesatkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berasumsi. Sering sekali berasumsi. Makanya kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita, hidup kita ini sering tidak jelas. Terombang-ambing. Hari ini menyala-nyala. Oh, 2 minggu lagi atau besok atau lusa. Berubah, tiba-tiba down sekali. Kenapa itu terjadi? Hari ini semangatnya luar biasa. 3 hari lagi kita sudah menemukan diri kita. Kok nggak bisa nyembah ya? Kok nggak bisa berdoa ya? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga betul-betul pikiran kita. Nah, masalahnya kan begini Bapak Ibu Saudara. Kita ini punya pikiran dan kita sadar pikiran kita ini yang sering kita pakai untuk mikir gitu. Kalau bahasa orang Medan lebih jelas lagi Bapak Ibu karena saya orang Medan ya. Kita ini punya otak gitu loh. Dan otak itu yang sering kita pakai untuk mikir. Tapi kita sering nggak sadar
cara kerjanya otak kita, pikiran kita. Ini yang membuat kita sering sekali, Bapak Ibu Saudara, mengalami pikiran-pikiran yang sering sekali berasumsi. Atau bahasa lebih kerasnya lagi, kita sering disesatkan oleh pikiran kita. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah. Jadi setiap kata yang berakhiranlah itu adalah kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Jadi Alkitab beri perintah kepada kita, yang disuruh pikirkan itu apa? Ayat ini coba kita kembali ke firman Tuhan. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara mengajak kita semuanya ulangin ayat ini, karena memang kita betul-betul harus waspada dengan pikiran kita. Jadi sama-sama kita ulangin ayat ini dengan saudara-saudara. Dalam ayat ini kita ganti nama kita, ya, dan kita taruh lagi tangan kanan kita di belakang kepala kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita baca ayat ini diulangin lagi, tapi kata saudara-saudara ganti nama masing-masing. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan supaya telinga kita mendengar, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi akhirnya Enda, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Wow. Agak sedikit, pasti saya percaya agak sedikit enteng lah ya, yang isi kepala kita mungkin tadi bangun, mulai doa, ikut koram deo, berkecamuk. Satu sisi kita di depan perangkat handphone kita atau laptop kita, ngikutin koram deo, tapi mungkin pikiran ke kita ini mengarahkan kita kepada masalah kita yang sedang ada di depan mata, yang besarnya minta ampun kita menganggap, atau mungkin kita sedang melihat situasi keadaan di sekitar kita, Bapak Ibu, ya, kita ikut koram deo, tetapi kita mulai khawatir, bagaimana ya nanti ini, bisa nggak ya, bagaimana ini ya, kira-kira memungkinkan nggak? Banyak badan kita mungkin ngikutin koram deo, tapi pikiran kita bisa kemana-mana, usai ini apa yang harus kulakukan dengan masalahku ini, kira-kira bagaimana nanti ujungnya. Bapak Ibu, sering nggak kita seperti itu? Saya sedang membicarakan ya diri saya juga ya Bapak Ibu ya. Kadang mau bangun pagi itu ya Bapak Ibu ya, waduh langsung mikirin, waduh banyak masalah persoalan. Padahal ikut koram deo dan coba menyembah ya, coba menyembah ya, tapi tetap juga pikiran kita yang mengontrol. Nah, ini makanya kita perlu benar-benar baca firman Tuhan ini berulang-ulang. Jadi semua yang benar. Berarti kalau begitu Bapak Ibu Saudara, ada dong yang tidak benar ya. Semua yang mulia, berarti ada yang tidak mulia ya. Semua yang suci, berarti ada yang tidak suci. Semua yang manis, berarti ada yang pahit, Bapak Ibu. Kalau kita ambil lawan katanya. Semua yang sedap didengar, berarti ada yang tidak sedap didengar ya. Semua yang disebut kebajikan, berarti ada yang tidak kebajikan. Semua yang patut dipuji, berarti ada yang tidak patut dipuji. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi kebalikan dari Alkitab, isi firman Tuhan ini, semua yang benar katanya. Berarti semua yang tidak benar tidak perlu dipikirkan dong kalau begitu. Semua yang mulia, berarti semua yang tidak mulia tidak perlu dipikirkan juga. Semua yang adil, berarti yang tidak adil tidak perlu dipikirkan kan Bapak Ibu, Saudara. Semua yang suci, berarti yang nggak suci nggak perlu dong kita pikirkan.
Semua yang manis berarti yang pahit-pahit kan nggak perlu dipikirkan. Semua yang sedap didengar berarti yang tidak sedap didengar oleh telinga kan tidak perlu dipikirkan ya. Semua yang disebut kebajikan berarti semua yang tidak disebut kebajikan kan nggak perlu kita pikirkan. Yang boleh atau yang hanya boleh kita pikirkan yang Alkitab tuliskan ini Bapak Ibu kalau kita renungkan firman Tuhan ini. Tapi kenyataannya, realitanya kita akan suka ya Bapak Ibu Saudara memikirkan bukan yang Alkitab katakan yang pagi ini kita baca di Filipi 4 ayat 8. Justru yang kita pikirkan bukan semua yang benar, tapi justru yang tidak benar. Justru yang kita pikirkan bukan semua yang adil. Justru yang gak adil yang kita pikirkan. Makanya kita panas hati. Marah. Karena yang direnungkan yang gak adil. Yang gak suci. Yang pahit-pahit. Itu yang ada kita biarkan masuk ke pikiran kita. Yang bukan yang sedap didengar. Tapi yang tidak sedap didengar justru yang kita pikirkan. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu. Apa banyak yang punya pengalaman ini Bapak Ibu? Kita mau terbuka jujur di hadapan Tuhan. Keterbukaan itu awal pemulihan. Berapa sering kita, justru yang kita pikirkan bukan yang Alkitab katakan di Filipi 4 ayat 8. Justru kebalikan dari ini yang sering kita biarkan dalam pikiran kita. Yang kita renungkan itu justru yang tidak sedap didengar. Kita mungkin dengar ada gosipin kita fitnah untuk diri kita sendiri. Nah itu yang kita renungkan. Ku renungkan orang firmanmu ini enggak kurenungkan yang pahit siang dan malam. Makanya Bapak Ibu kerohanian kita naik turun. Hidup kita enggak jelas. Hari ini menyala-nyala. Besok bangun pagi udah berubah. Bingung pasangan bingung lah. Semalam baik-baik aja ngobrol. Semalam baik-baik aja kita ngobrol. Sikap istriku manis. Semalam enak. Diajak ngobrol kok kali ini udah langsung ditanya, lihat nggak kunci mobil? Situ jawabannya singkat, padat, jelas. Sering nggak Bapak Ibu seperti itu? Kenapa? Ya ini tadi. Kita suka mikirkan yang bukan Alkitab katakan Bapak Ibu. Alkitab suruh, pikirkanlah. Filipi 4 ini. Saya rindu kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu renungkan betul-betul ini. Sehingga begitu pikiran-pikiran yang sia-sia kalau istilahnya ya. Pikiran-pikiran yang nggak benar datang, kita langsung taruh tangan kita di belakang kepala. Sebut nama kita. Enda, pikirkanlah semua yang benar. Semua yang mulia. Wah ini saya tiap pagi mulai praktekkan ini Bapak Ibu. Saya katakan dalam pikiran saya. Setelah saya bangun bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini aku masih bisa bangun pagi menghirup udara. Aku bersyukur ini melebihi dari berkat yang aku perlukan. Ini adalah segala berkat yang aku perlukan. Napas itu penting ya Bapak Ibu. Nah, lalu saya berkati pikiran ke saya. Saya awali hari dengan memberkati pikiran saya. Enda pikirkan semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang aku pikirkan sepanjang hari ini. Nah, keluar dari rumah mulai deh. Di jalan tiba-tiba waktu bawa mobil suara mobilnya bunyi gedek 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 langsung masuk pikiran. Nah, bakal ke bengkel nih. Dah habis sekian nih. Nah, saya ingat firman Tuhan ini. Semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar itu yang aku pikirkan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena memang pikiran kita ini cenderung Bapak Ibu, ini kalau saya bilang komputer yang paling canggih sedunia itu ya otak kita ini, pikiran kita ini. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu, itu otak itu langsung segera loading untuk mencari file yang memperkuat apa yang sedang kita pikirkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya.
Makanya firman Tuhan bilang, kenapa kita perlu memikirkan semua yang benar. Ketika kita memikirkan yang benar, itu otak kita itu akan loading, itu cari file-file yang memperkuat pikiran kita yang benar itu. Tapi kalau kebalikannya, begitu kita memikirkan yang tidak benar, wah otak kita ini segera loading juga Bapak Ibu. Cari file-file yang untuk memperkuat yang sedang kita pikirkan yang tidak benar itu. Makanya tadi saya bilang, ini komputer yang paling canggih sedunia ini ya otak kita ini. Makanya Bapak Ibu kalau kita memikirkan hal yang baik, nah pikiran kita atau otak kita itu akan loading untuk memperkuat apa yang sedang kita pikirkan. Dia beri file-file yang memperkuat apa yang kita pikirkan. Saya itu pernah Bapak Ibu punya datang tuh pikiran khawatir ya, khawatir tentang apa? Masa depan anak-anak ya, masuk pikiran khawatir masa depan anak-anak. Itu otak saya itu langsung pikiran saya itu langsung loading, nyut, file-file fakta yang memperkuat kekhawatiran saya. Wah, nah muncullah ini punya file-file banyak Bapak Ibu. Saya ingat bagaimana dulu saya waktu kecil ya mama saya kelas 6 SD, mama saya sudah dipanggil Tuhan, udah meninggal karena penyumbatan otak di penyumbatan pembuluh darah otak ya. Lalu papa saya langsung main perempuan begitu mama saya meninggal, main perempuan, gonta-ganti wanita, ya. Wah, hidup kami anak-anaknya enam, saya enam bersaudara, nggak diperhatikan, disuruh numpang di tempat keluarga-keluarga. Papa saya nggak peduli. Padahal papa saya pekerjaannya dulu bagus di PTP, di PTPN ya. Kalau dibilang secara ekonomi bisa sebenarnya untuk apa namanya membesarkan anak-anaknya. Tapi papa saya begitu mama saya meninggal, papa saya itu langsung main perempuan gonta-ganti wanitanya yang datang ke hidup papa saya itu bukan wanita yang baik pula, wanita yang hanya morotin hartanya. Nah kita enam bersaudara nggak dipedulikan, kita dititip, ditaruh di rumah siapa-siapa. Pak Ibu, saya ngerasakan arti gimana sulitnya ketika mama saya tidak ada, papa saya tidak peduli sama kami. Nah, Pak Ibu, sulit untuk bisa sekolah. Saya tuh waktu SMA itu karena inginnya sekolah, nawarkan diri untuk bisa kerja sambil sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu, itu muncul fakta-fakta file-file itu semua. Akhirnya saya semakin khawatir ketika lihat anak saya. Saya khawatir gimana ya? Apalagi kalau saya misalnya kondisi kurang sehat gitu Bapak Ibu. Waduh, saya betul-betul khawatir gimana. Anak saya nanti seperti saya atau lebih buruk dari saya dulu waktu dulu ditinggalin sama mama, sama papa yang tidak peduli. Saudara, saudara lihat tuh. File-filenya langsung mendukung fakta, memberi fakta-fakta yang membuat saya semakin khawatir. Kayaknya kita betul-betul harus jaga pikiran. Nah, sekali waktu saya itu mikirkan yang baik dalam pikiran saya. Wah, otak saya langsung ngeloading, cari file-file fakta yang memperkuat apa yang sedang saya pikirkan. Nah, waktu saya memikirkan hal yang baik, hal yang benar, waduh, saya ingat file-file bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang saya alamin. Nah, lihat tuh Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya semakin kuat. Tadi kebalikannya, waktu saya khawatir, muncul ya file-file yang mendukung, fakta-fakta yang mendukung saya semakin khawatir. Waduh, saya tuh down banget. Down banget. Waktu doa mau nyembah Tuhan, pikiran saya bilang gini, jangan-jangan, hati-hati. Anakmu udah nggak punya papa. Kalau kamu sakit, gimana lagi? Waduh, lihat tuh Bapak Ibu. Padahal lagi terus, mau terus, mau terus doa. Habis bisa terdiam, langsung diam. Mikir, iya ya. Lihat tuh Bapak Ibu. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau milih apa? Mau milih memikirkan yang benar, yang mulia, atau justru kebalikannya? Nah, makanya Alkitab bilang kan,
pikirkanlah semua yang di Filipi 4 ayat 8 ini. Berarti di luar Filipi 4 ayat 8 nggak perlu dipikirkan. Bisa bayangkan nggak saudara? Jika yang kita pikirkan kejengkelan, kemarahan, yang kita pikirkan itu kekecewaan, itu otak kita itu langsung loading hal-hal yang berhubungan dengan kebencian, kekecewaan, hal-hal yang membuat marah. Dan itu terus-menerus disodorkan atas pikiran kita. Bisa bayangkan bagaimana kondisi kita, kerohanian kita? Pasti akan mengalami down, bukan up. Kenapa? Karena kita membiarkan pikiran kita memikirkan di luar dari Filipi 4 ayat 8. Makanya nggak heran, banyak orang Kristen lukanya itu semakin besar. Kemarahannya semakin tambah lebih besar. Kekhawatirannya semakin tambah lebih besar. Karena yang dia pikirkan itu. Makanya Alkitab, firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita, saudara, kita perlu memikirkan semua yang benar. Kalau kita pikirkan hal yang baik, otak kita juga akan sodorkan hal-hal yang baik. Tuhan itu baik. Otak itu akan kasih file-file pengalaman dulu atau pengalaman masa lalu kita. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan tolong loh. Waktu kita mengalami pernah sakit, Tuhan sanggup sembuhkan loh. Fakta-fakta. Ketika kita memikirkan Tuhan itu baik, otak langsung kasih file-file yang mendukung apa yang sedang kita pikirkan. Ingat tuh 2 tahun yang lalu kamu dalam keadaan terpuruk ekonomimu. Tuhan tuh sanggup loh tolong kamu dengan banyak cara. Waktu kamu sakit, COVID, Tuhan sanggup loh meluputkan engkau. Di mana orang-orang banyak yang dipanggil Tuhan mati karena COVID. Tapi kamu diluputkan loh. Kamu sembuh sampai hari ini kamu bisa masih melayani Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya, pilihan ada di tangan kita. Kita mau pilih apa? Bapak Ibu, mau memikirkan apa? Ya, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, taklukkan pikiran kepada Kristus. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita harus, pikiran manusia kita ini harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah beritahu cara kerjanya. Di luar dari Filipi 4 ayat 8, nggak perlu dipikirkan. Karena firman Tuhan suruh pikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, itulah yang perlu kita pikirkan. Di luar itu berarti nggak perlu dipikirkan. Itulah cara menaklukkan pikiran manusiawi kita kepada pikiran Kristus. Di luar dari apa yang firman Tuhan katakan, nggak perlu kita pikirkan. Jadi kejengkelan nggak perlu dipikirkan, kemarahan nggak perlu dipikirkan, yang tidak adil nggak perlu dipikirkan, yang tidak atau yang manis ya, kalau Alkitab Filipi 4 ayat 8 tadi, boleh kembali ke Filipi 4 ayat 8. Semua yang disebut kebajikan, berarti yang tidak disebut kebajikan nggak perlu dipikirkan. Semua yang tidak sedap didengar nggak usah dipikirkan, karena Alkitab nggak suruh pikirkan itu. Tapi kita kan sering kurang kerjaan ya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga nih. Kadang yang nggak sedap didengar tuh direnungkan terus. Kita dengar sesuatu mungkin di belakang kita ada yang omongin kita. Nggak sedap didengar, fitnah menurut kita. Karena nggak ada bukti. Ya, orang berasumsi kepada kita. Nah, yang kita pikirkan asumsi orang tersebut yang nggak sedap didengar. Itu yang kita renungkan. Lagunya sampai diganti. Orang yang lagunya kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Hei, ini yang kita renungkan apa? Yang tidak sedap didengar. Siang dan malam lagi. Kayaknya nggak heran, Bapak Ibu Saudara. Kita sering ngalamin pertobatan yang naik turun. Padahal pertobatan itu metanoia, perubahan pikiran.
Saya jadi teringat, oh ya, sebentar masih sempat ya waktu, kayaknya nggak sempat ya, ada video sebenarnya yang mau kita tonton sama-sama, cuman saya lihat waktunya kayaknya nggak sempat deh. Apakah boleh? Tim screen masih punya sempat waktunya? Ini nggak lama, boleh kita tonton sama-sama sebentar?烛光里的妈妈，你的黑发泛起了霜花。妈妈，烛光里的妈妈，你的脸颊印着这朵牵挂。妈妈，烛光里的妈妈，你的腰身变得不再挺拔。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的眼睛为何失去了光华？妈妈，孩儿你长大，不能牵着你的衣襟走过春秋冬夏。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的腰身显得不再挺拔。哦，妈妈，烛光里的妈妈。Terima kasih, tim screen. Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi barusan seorang wanita Korea ya, seorang ibu yang tidak punya kedua tangannya. Coba kita lihat wajahnya bisa tersenyum dan tetap semangat beraktivitas. Kenapa Bapak Ibu? Wanita ini bisa seperti itu. Pola pikirnya, sekalipun dia tidak punya kedua tangan, tapi pikirannya itu mengatakan bahwa itu tidak menghalangi dia untuk tidak bisa melakukan apapun. Semua bisa dia kerjakan seperti kita yang punya tangan, Bapak Ibu Saudara. Coba, itu pikirannya lagi yang membuat dia bisa seperti itu. Coba kalau tadi pikirannya berkata, aku cacat. Nggak mungkin aku bisa seperti ibu-ibu yang lain, wanita yang lain yang melakukan aktivitasnya. Mana bisa, nggak mungkin. Dia pasti akan duduk di kursi dan harus dilayanin oleh seisi rumahnya. Tapi dia tidak ada bedanya dengan kita, Bapak Ibu. Atau mungkin dia lebih baik dari kita yang punya kedua tangan. Jadi pola pikir lagi, makanya kita harus berubah pikiran kita ini, Bapak Ibu. Kalau tidak, karena pikiran itu akan menentukan sikap kita. Pikiran itu akan menentukan tindakan kita. Makanya orang kalau pikirannya diisi dengan kejengkelan, kemarahan, tindakannya itu sering melukai. Perkataannya sering melukai. Sekali lagi, pikiran kita sangat menentukan sikap kita, tindakan kita. Ini penting sekali kita menaklukkan pikiran. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita melakukan rutinitas kegiatan, saya katakan. Ibadah kita. Tapi pikiran kita selalu dipikirin oleh pikiran-pikiran manusia yang kita bangun sendiri. Makanya masih ada melayani Tuhan tapi hatinya kecewa. Melayani Tuhan tapi hatinya masih pahit. Melayani Tuhan masih ada iri hati. Melayani Tuhan masih lihat yang jelek-jeleknya orang. Kenapa?
Pikiran manusiawinya ini yang belum ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Makanya metano itu perubahan pikiran. Pikiran apa yang harus kita bangun? Pikiran di dalam Kristus. Mari sama-sama kita praktekkan. Jangan cukup hanya kita tahu firman, tapi kita nggak praktekkan. Kita perlu kontrol pikiran kita. Kita perlu taklukkan, itu tugas kita Bapak Ibu. Menaklukkannya, menawannya, dan menaklukkannya di bawah pikiran Kristus. Makanya Filipi 4 ayat 8 itu biar menjadi moto kita semuanya. Kita di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan. Ketika melihat orang lain lebih dipakai Tuhan, lebih baik dari kita, lebih hebat. Kita mulai jealous ya. Mulai, kok bisa dia begitu? Ketika melihat orang lain sedikit diberkatin hidupnya dari kita, atau lebih diberkatin lah saya katakan. Kita langsung curigaan. Dari mana uangnya? Kita harus bertobat Bapak Ibu. Perubahan pikiran. Metanoia. Pikiran kita harus mengalami pertobatan. Sekali lagi, pikiran kita cenderung sering berasumsi. Itu makanya pikiran kita sering gampang disesatkan. Suka nggak Bapak Ibu kita berasumsi? Ketika kita melihat wajah seseorang nggak senyum, kita mulai punya pikiran. Jangan-jangan dia marah nih sama gua. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Mungkin orang ini sedang banyak pikiran. Kita mau sama-sama pagi ini memiliki kerendahan hati. Untuk mau berkata, Tuhan, aku mau menaklukkan pikiranku. Sekalipun aku hamba Tuhan, gembala sidang, pelayan Tuhan yang udah rajin sekali melayani Tuhan, berdoa. Tapi sering sekali pikiran manusiawiku yang aku renungkan. Aku mau bertobat pagi ini, aku mau taklukkan di bawah pikiran Kristus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hambamu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Untuk setiap kami yang ada di Koram Deo yang pagi ini mengikuti Tuhan. Kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Hanya kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Jangan biarkan kami terus hidup dalam pembenaran-pembenaran kami sendiri yang kami bangun dengan pikiran manusia kami, Tuhan. Tapi justru itu yang sering sekali menyesatkan, membuat pertobatan kami naik turun. Karena pembenaran-pembenaran apa yang kami pikirkan, yang kami anggap benar, padahal itu bukan kebenaran. Kami mau bertobat, Tuhan. Biar kebenaran-Mu, yaitu firman Tuhan itu sendiri yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.